menuju Dubai. Di pesawat, Mickey bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Layla yang merupakan seorang model. Hi. Hi. Look, I know it's a long shot, but any possibility you're in seat 5F, right? Yeah. Di dalam pesawat, mereka saling berbincang-bincang dan tanpa terasa, Layla tertidur di bahu Mickey hingga pagi hari saat pesawat sampai. So sorry. It's okay. Oh my god. Did I Di sini mereka pun berpisah. Layla Boudreaux. I need to get back with the group. There's a shuttle picking. Sesampai di Dubai, Mickey mengajar sebagai seorang guru bela diri jiu-jitsu khas Brazil pada anak yang bernama Amin yang merupakan seorang anak pengusaha kaya raya bernama Sheikh bin Khalid. Sheikh bin Khalid sangat senang dengan cara mengajar Mikey hingga dia mengajak Mikey makan malam di sebuah restoran. Di tempat itu, tak sengaja Mikey kembali bertemu dengan Layla dan menyapanya. Mickey, hi. I looked for you at the hotel, but they didn't have your name. Yeah, good to see a friendly face. Di sini, Layla seperti tertekan karena ketatnya penjagaan yang diberikan oleh bosnya yang bernama Dimitris. Do in Dubai. Who are you, sir? Layla dilarang berhubungan dengan orang lain dan Mikey pun diusir oleh Dimitris. Bukan hanya itu, Mikey dan bela diri jiu-jitsunya juga diremehkan dan dianggap tidak sebanding dengan bela diri bodyguardnya yang bernama Alpha. Alva here, he doesn't like jiu-jitsu. Oh, you say. Yang mana diketahui bahwa Alpha ternyata ahli dalam bela diri Krav Maga, sebuah bela diri yang berasal dari Israel. Dan katanya Alpha pernah menumbangkan 8 orang sampai ke alam kubur. Dimitri says he has killed 8 people with his bare hands. Also a Israeli martial arts expert. Hingga pada satu kesempatan, Mikey melihat Alpha masuk ke dalam kamar mandi. Mikey segera meminta izin pada Sheikh bin Khalid untuk pergi ke toilet juga. Tak lama kemudian, Mikey keluar dari toilet itu lalu kembali ke meja Layla untuk mengajaknya pergi. I think you are. Dimitris menyuruh Mikey agar tidak macam-macam atau nanti dia akan dihabisi oleh bodyguardnya yang bernama Alpha. You're making me very upset. And he will be here. And when I get upset, Alva gets very mad. Mikey pun tak takut dan mengatakan bahwa Alpha tidak akan kembali lagi karena sebenarnya Alpha sudah dihabisi Mikey di dalam kamar mandi. No, sir. I don't think he's coming back. Tak lama kemudian, Sheikh bin Khalid pun datang dan membackingi Mikey. Sheikh bin Khalid meminta Dimitris agar tidak macam-macam dengan Mikey karena Mikey adalah sahabatnya. You are again. I know you are a friend of my cousin. Mr. Kelly is my friend. Dimitris yang ditegur pun akhirnya langsung kena mental karena yang menegurnya adalah salah satu sultan terkaya. Ana sultan, fulus banyak. Setelah kejadian itu, Sheikh bin Khalid meminta Mikey untuk mengajar jiu-jitsu pada dirinya sendiri untuk 1 minggu ke depan. Mikey pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu Sheikh Khalid harus mau membantunya memulangkan Layla ke California. Dan kesepakatan pun terjadi. Could you get her the first flight home? Could you possibly do me one huge favor? Done. Beberapa waktu kemudian, Layla datang ke sebuah bengkel milik sahabat Mikey yang bernama Taco untuk mencari Mikey. I'm Layla. I met him a few weeks ago. Are you a friend of Mickey Kelly? This is what he said it was. Taco? Oh my god, now I'm embarrassed by all of this. There he is. Now he shows up. Namun mereka tidak jadi bertemu karena Layla merasa nggak pede bertemu dengan Mikey, walaupun sebenarnya Mikey sudah datang ke bengkel itu. It's strong, man. It's got that bait. Never believe in that. Love it. Singkat cerita, Mikey dan Layla pun kembali bertemu di sebuah pantai Baron, daerah Gunung Kidul. By the way, sejak kapan Gunung Kidul pindah ke California? Mereka saling mengungkapkan cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. I may have missed you or something. Mereka menikah dengan Taco sebagai pendetanya. Kok bisa gitu ya? I married them myself. Pernikahan mereka pun dianggap sah.
dengan kunci Inggris, obeng, baut, tang dan dongkrak antik sebagai saksinya karena mereka nikahnya di bengkel. Wow. By the way, ada yang mau nikah sama gua di bengkel nggak? Kalau ada komen ya. Taco yang merasa ikut bahagia atas pernikahan mereka berdua dengan mengejutkan memberikan mereka sebuah mobil VW klasik. It was just us. Neither of them had. Setelah beberapa bulan kemudian, Mikey mendapat telepon dari Dubai. Dia ditawarkan untuk ikut dalam ajang kejuaraan UFC pertama di Dubai. It's great to hear from you. Who is it? Kala itu UFC masih sangat dilarang oleh pemerintah karena dianggap ajang pertarungan yang berbahaya. Di sini Layla pun yang sedang hamil tidak setuju dengan hal itu karena khawatir pada suaminya. Why did you never fight in one of those? Well, yeah, I mean, it's no holds barred. Namun Mikey terus berusaha meyakinkan Layla bahwa semuanya akan baik-baik saja, ditambah dengan bayaran yang besar, yaitu sekitar $25.000 untuk sekali pertandingan dan $75.000 jika Mikey bisa menjadi juara. This is $25,000 just to show up. Babe, that's another $75,000 if I win. Dan karena Layla takut nggak bisa bayar belanja daster online di promo diskon 12.12 bersama Blackpink nanti, akhirnya Layla mengizinkan suaminya untuk ikut kejuaraan tersebut. Singkat cerita, Layla, Mikey dan Taco pun datang kembali ke Dubai. Di sebuah pandang tandus, segersang pemikiran hati, panitia UFC mendirikan arena pertandingannya. He was more than ready. Singkat cerita, pertandingan pertama UFC antara Mikey melawan Yamamoto pun dimulai. Di pertandingan pertamanya, Mikey berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan waktu 54 detik. Di pertandingan selanjutnya, Mikey harus melawan Razak dari Nigeria. Dan kembali, Mikey bisa memenangkannya. Jika kalian penggemar olahraga MMA, kalian ngerasa nggak gaya bertarung Mikey itu mirip dengan gaya bertarung Khabib Nurmagomedov? Hingga akhirnya sampailah Mikey ke babak final dan harus bertarung melawan Marco, seorang petarung hebat dari Brazil yang hingga kini tidak pernah terkalahkan dalam kejuaraan apapun. Di sini Marco berbuat curang karena tiba-tiba langsung menyerang Mikey yang sedang mengajaknya bersalaman. Dan Mikey pun terpaksa harus kalah karena hampir tak sadarkan diri. We had an agreement. Still reaching for that handshake that was never coming. Dan Taco pun melemparkan kain putih tanda menyerah. Akibat pertarungan ini pun, Mikey terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kemungkinan besar, Mikey tidak bisa ikut pertandingan lagi karena dia hampir saja kehilangan penglihatannya. Waktu pun berlalu, kini Mikey pun sudah memiliki seorang putra bernama Kid. Tak terasa, kini sudah 6 tahun berlalu. Saat ini, di siang hari Mikey bekerja sebagai cleaning service di sebuah dojo karate aliran naga merah milik seorang pemuda bernama Jimmy. Yes, Michael. What? Dan di sore harinya, Mikey membuka kelas private bela diri jiu-jitsu di dojo itu juga, meskipun muridnya hanya 1 orang. Di malam harinya, Mikey bekerja sebagai seorang petugas keamanan di sebuah angkringan California. Malam itu terjadi sebuah keributan dan terpaksa membuat Mikey harus turun tangan.
But if I can't get you to the other end of the bar, I'm gonna have to ask you to leave. I don't. Dan karena hal itu, kembali Mikey hampir saja kehilangan penglihatannya, yang tentu saja membuat Menteri Keuangan dalam rumah tangganya menjadi marah. You know what every single doctor has said. You could lose. Wanted you to go back to that job. There were two of them. Fucking Jerome would. Mikey pun merasa kesal karena terus dimarahi dan akhirnya pergi menjumpai Taco, sahabatnya, dan mencurahkan isi hatinya. He's not gonna be okay with it. Well, Mick, your doctor said Actually, throw. Namun setelah itu, Layla yang sangat mencintai Mikey pun datang untuk menjemput Mikey dan akhirnya mereka pun berbaikan. every time. Scene pun berganti. Di suatu sore memperlihatkan Mikey yang menunggu murid semata wayangnya yang tak kunjung datang. Namun tiba-tiba 3 orang murid Jimmy datang menghampiri Mikey dan meminta Mikey untuk mengajarkan mereka beberapa gerakan. Karena Mikey merasa tidak ada kerjaan, akhirnya dia setuju untuk mengajari mereka. When I apply pressure, it's actually gonna collapse inside this triangle right here. Tak lama kemudian, Jimmy yang datang melihat muridnya dilatih oleh Mikey pun merasa tersinggung dan tidak senang, dan malah meremehkan bela diri jiu-jitsu milik Mikey. Bahkan dia menantang Mikey untuk melakukan sparring. Why don't we try it? Why don't we try it? Come on. Mikey yang rendah hati itu pun menolaknya. Namun dengan sombongnya, Jimmy masih terus menantang Mikey. Techniques don't work. Glove up and prove it. I'm telling you, Stu. Akhirnya Mikey pun menerima tantangan itu dengan syarat semua muridnya Jimmy harus pulang dahulu. You need to do before class tomorrow. Let's go. Come on, Mick. Now. Dan setelah muridnya pergi, akhirnya pertarungan mereka berdua pun terjadi di sini. You wanna know what I teach you? I'll show you what I teach. What are you doing? I'm gonna close the distance to clinch without so much as taking a. Wanna know why I think what you teach is garbage? I'll show you that too. Hell, I'll even get you. I'm gonna take you to the ground. I'm gonna mount you. I'm gonna turn you over. Take. Let's rock. Tak puas kalah satu kali, Jimmy pun meminta bertarung ulang lagi. Namun meski diulang, Jimmy masih saja tetap kalah lagi. Dan dia baru mengerti betapa mengerikannya bela diri milik Mikey tersebut. Scene pun berganti. Kini UFC sudah diterima oleh pemerintah, MMA pun sudah mendapat izin dan legalitasnya, dan Marco pun menjadi petarung yang semakin terkenal dan sering masuk TV. Di suatu siang, Amin, anak dari Sheikh bin Khalid yang merupakan murid dari Mikey dahulu yang kini sudah tumbuh menjadi remaja, tak terima melihat kesuksesan Marco yang dianggapnya hasil dari kecurangan. Dia mengajak temannya untuk menyaksikan ulang pertandingan gurunya melawan Marco. Dan benar, mereka melihat kecurangan Marco dalam video itu. Sahabat Amin yang abangnya merupakan seorang blogger pun segera menyebarluaskan video bukti kecurangan itu via internet. Wasn't even looking. What? It's bullshit. We should post it in the forum. I bet it'll get like 1,000 views. Dan karena video ini, pihak manajemen UFC pun menjadi geger karena masyarakat meminta pertandingan ulang. Who says who? People that know. Suatu hari di dojonya, Mikey kedatangan teman lamanya yang bernama Pete.
the fuck you doing here, man? What are you doing? What's good, brother? How you doing, man? Pete datang bersama temannya yang merupakan seorang pegulat bernama Travis. Yeah, and I'm proud of you, man. Thank you. Travis. It's Mick. Mick, meet Travis. Don't worry, man. man? Nice to meet you. Pete meminta Mikey membantunya untuk berlatih tanding atau sparring dengan Travis. Dengan senang hati, Mikey pun menerima ajakan sparring itu. See how he does? You mind rolling with him a little bit? Yeah, Yeah? right now. Dan dengan mudahnya, Mikey berhasil mengalahkan Travis dan memberikan Travis beberapa masukan. Watch your neck. He's looking for neck. Close the elbow. Hey, close the elbow right there. Beautiful shot. Mother. Yeah. Oh, he's reaching under. Breathe. No, you're good. He's going for the arm. Watch the arm. Turn into him. I keep your elbows tucked just so I can't get Kimura grips figure 4. You all right? Yeah, I'm good, man. Setelah selesai bertarung, Pete baru memberitahu Mikey bahwa Travis itu sebenarnya seorang juara nasional Brazil. Bro, that's Travis Prince, man. He just won Brazilian Nationals. Di malam harinya, Pete menelpon dan meminta Mikey untuk menjadi pelatih di tempat pelatihan dojo resmi MMA yang dikelola oleh Pete. He'd like me to teach grappling. Well, he started an MMA training facility a while. Singkatnya, Mikey pun setuju dan mulai melatih di sana. Sesekali, anak dan istrinya juga datang melihatnya. Hey, Mick. Come and see Daddy's new office. Hingga pada suatu hari, tak sengaja Mikey melihat video pertarungannya dahulu tersebar di media internet. Dia juga mendapat kabar bahwa publik memintanya untuk melakukan pertandingan ulang. Dan tak main-main, jika Mikey mau menerimanya, maka dia akan dibayar sebesar $75.000 atau sekitar 1,05 miliar rupiah. Hey, it's $75,000 just to walk in the ring. Namun tentu saja hal itu tidak disetujui oleh Layla meskipun Mikey sudah memohon. Namun setelah hatinya tenang karena telah mendapatkan pencerahan dari Taco, akhirnya Layla mengizinkan Mikey dengan syarat Layla boleh melempar kain putih sesuka hatinya saat Mikey bertanding nanti. Dan setelah mendapat persetujuan itu, latihan berat untuk mengembalikan performa Mikey dimulai. Here's the reality of the situation, Mick. You're working. You're gonna need to close the distance and take him to the ground faster than ever. Come on, push it. Come on. Bukan hanya latihan, Mikey juga menjalani tes dan perawatan kesehatan pada dokter ahlinya. There was no way Mick was getting cleared. Hingga pada suatu kesempatan, di saat Layla ingin pergi menjemput Mikey yang baru saja selesai periksa ke dokter. Namun sayangnya, Layla mengalami sebuah insiden yang menyebabkan dia harus meninggalkan Mikey dan anaknya untuk selama-lamanya. Never said it, but Hal ini tentu saja membuat Mikey merasa tertekan dan sangat sedih selama 6 bulan. Di suatu siang, saat Mikey sedang ngelamun, tiba-tiba Jimmy datang dan menyapanya. Jimmy berkata bahwa dia masih ingat dengan pelajaran dahulu dan kini dia ingin mendaftar di kelas Mikey dan menjadi muridnya. Tak lama kemudian datang telepon dari Dubai yang ternyata dari Dirmitis. Dia ingin kembali melanjutkan pertandingan ulang antara Mikey dan Marco yang hingga kini belum terjadi. Namun kali ini Dirmitris menawarkan bayaran $75.000 dan jika menang bisa mendapatkan $150.000. $150,000 to the winner. We gotta fight. $75,000 just to show up. And another. Dan karena ingin berusaha move on dari semua ini, Mikey pun menerimanya. Dan setelah 30 hari latihan, Mikey pun berangkat ke Dubai dan tak lupa dia menitipkan anaknya pada neneknya. Sesampai di Dubai, Mikey disambut oleh Dirmitis dan teman lamanya yaitu Sheikh bin Khalid. nice to see you again, my friend.
Namun ternyata di sini Dimitris masih punya dendam pribadi pada Mikey, dan dia pun berusaha mempermalukan Mikey di depan Sheikh bin Khalid. He comes here to risk his health for only $75,000. Dan ternyata memang Dimitris ada di pihak Marco. Setelah selesai melakukan perkenalan dan penimbangan berat badan, di sebuah ruangan Mikey didatangi oleh seseorang yang mengungkapkan jati diri Mikey sebenarnya. Sit down here. Dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata Mikey dulunya adalah seorang marinir yang dahulu pernah menghilang setelah berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Marina. Dan laki-laki yang menghampirinya itu adalah mantan atasannya Mikey di medan juang, dan juga di sini dia adalah sebagai dewan UFC. I only lost one Marine. I was commanding officer myself during the Gulf War. Malam hari pun tiba dan pertarungan akan segera dimulai. Sebelum bertarung, Mikey dihampiri oleh seseorang laki-laki yang ternyata dia adalah pelatih atau guru jiu-jitsu Mikey dahulu di angkatan, yang bernama Profesor Renzo. Professor Hanzo. Dia datang ke sini untuk memberi dukungan pada Mikey, dan tak lupa dia juga mengingatkan Mikey sebelum bertanding, jangan lupa klik like dan juga subscribe channel Sensasi Trends agar tidak ketinggalan update alur cerita film selanjutnya. Dan setelah itu, pertarungan antara Mikey melawan Marco pun dimulai. Your corners. Protect, baby, protect. There you go. Second, you got him down in 12. Here we go. There you go. Nice. There you go. Here we go. Namun di saat Mikey hampir menang, tiba-tiba wasit memisahkan mereka dengan alasan Marco melakukan pelanggaran headbutt. No headbutts. Dan wasit pura-pura memberi peringatan pada Marco karena sesungguhnya itu hanyalah alibinya wasit. Di sini ternyata wasit sudah dibayar oleh Dimitris untuk menghalangi kemenangan Mikey. Pertandingan pun kembali dimulai dan kini Mikey harus menerima tekanan balik. Get up. On your feet. Namun Mikey kembali bisa merubah keadaan dan memberi perlawanan yang dahsyat pada Marco. Namun kembali, di saat Mikey hampir menang, pertandingan dihentikan, kali ini oleh bel. Memasuki ronde kedua, Mikey sudah mulai kehilangan penglihatannya. Dan dengan arahan suara dari Taco, Mikey masih terus melanjutkan pertandingan. Kali ini Mikey yang tanpa penglihatannya benar-benar diserang habis-habisan oleh Marco. Namun, kenangan cinta dari keluarganya yang muncul secara tiba-tiba di tengah pertandingan membuat Mikey bersemangat kembali. Dan dengan memancing kesombongan Marco, Mikey berhasil menangkap kaki Marco lalu mengeluarkan jurus gulat jiu-jitsunya.
Mikey yang emosinya memuncak atas segala kecurangan ini segera menghabisi Marco dengan sangat keren. Mikey membuat posisi tangan Marco ada di bawah sambil memiting lehernya. Dan tentu saja di posisi ini Marco tidak bisa memberi isyarat untuk menyerah. Dan akhirnya Marco hanya bisa kelojotan sampai pingsan. Dan pertandingan ini pun dimenangkan oleh Mikey Kelly. Setelah pertandingan itu, dikabarkan Marco jadi tidak berani ikut MMA lagi. Sementara Mikey harus dilarikan ke rumah sakit dan harus kehilangan penglihatannya. Dan setelah semua ini selesai, kini Mikey menjadi instruktur bela diri di dojo milik Pete. Dan bersamaan dengan selesainya semua huru-hara ini, film pun tamat. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir dan nonton di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.